bersama, belajar dan bergerak. MJH Agri Connect, jembatan ilmu dan aksi. Bersatu membangun petani mandiri. Untuk negeri kita raih prestasi. Oh! Nah, pada kesempatan ini podcast kita akan menyajikan beberapa hal yang berkaitan dengan SDM, kemudian bagaimana pembangunan pertanian kaitannya dengan SDM, berarti penyiapan SDM. Bersama dengan kita MJH Agri Connect ya, bersama Muhammad Jafar Hapsah. Kita menghadirkan tokoh ya. Tokoh ada dua kriterianya ya. Tokoh kita kali ini adalah tokoh perempuan ya. Kemudian yang kedua orangnya cantik, kemudian cerdas, ya, kemudian meniti karir dan cukup cepat sampai ke level eselon 1 ya. Saya dulu ke eselon 1 umur 47 ya, ibu juga kayaknya seperti itu ya. Ya, itu eselon 1. Dan ini jenjang itu kan dari bawah kita, dari staff, ada kepala sesi, ada kepala bagian, kemudian jadi kapolpus atau kemudian menjadi kepala badan. Kepala badan itu sama dengan direktur jenderal ya, dan sama dengan sekretaris jenderal maksud saya, sama dengan inspektur jenderal eselon 1 di seluruh kementerian. Dan kali ini kita hadirkan Ibu Dr. Ida Widi Arsanti. Ya. Ya, Ibu Ida Arsanti ini adalah kepala badan penyuluhan sumber daya manusia pertanian. Nah, jadi panjang ini BPP SDMP. Luar biasa kan. Nah, beliau adalah doktor ya. Doktornya diraih di Humboldt Universitas Berlin. Udah benar ya, Humboldt ya? Ini bahasa Jerman toh? Bahasa Humboldt ya, bahasa Jerman ini. University of Berlin. Ya, Berlin ya. Kemudian S1-nya di IPB dan S2-nya di Universitas Gadjah Mada. Jadi IPB Gadjah Mada, kemudian Berlin ya. Jadi kalau ada pertemuan alumni tinggal dipilih ya. Ya. Dan kemudian kalau dia di Gadjah Mada, ya ijazahnya disimpan bagus-bagus Ibu. Iya. Nah itu pendidikannya, dan beliau sekarang saya ulangi lagi adalah kepala badan dari penyuluh dan SDM di Kementerian Pertanian. Dan beliaunya juga pengalamannya banyak, kursusnya ya bisa dibayangkan itu di berbagai level, di berbagai tempat ya, di berbagai jenis kursus beliaunya mengikuti, termasuk kursus di luar negeri di Jerman, kemudian di Vietnam, kemudian di India, Australia, dan kalau Indonesia ya sudahlah. Ya, tempatnya selalu kursus, kemudian tentunya selalu membawakan materi-materi di dalam seminar, baik di event-event struktur maupun event-event menghadapi masyarakat pertanian. Perjalanan karirnya Ibu dimulai dari staf ya, kemudian kepala bidang, biasanya kepala sesi, kepala bidang, kemudian juga kasubdit, kemudian beliaunya lagi naik menjadi kapus, yang sama dengan kalau kapus itu kepala pusat sama dengan direktur ya, kemudian juga atau sama dengan kepala biro. Nah, kemudian menjadi kepala BPP SDMP di Kementerian Pertanian saat ini. Mulainya tahun 2018 Ibu ya. Kepala Badan SDM 2024 Pak. Oh 2024. Baik, itu yang. Nah, tugasnya beliau sekarang ini adalah bagaimana menyiapkan SDM pertanian ya.
tentunya SDM pertanian baik yang milenial maupun petani-petani yang sudah dewasa tentunya atau umur ya, yang selalu diberikan peningkatan kapasitas kemampuan, karena pertanian sekarang dan ini pertanian modern. Dengan demikian selalu harus meningkatkan kapasitas daripada petani, juga penyuluh. Nah, kemudian juga tentunya bagaimana merancang secara keseluruhan sumber daya ya manusia pertanian ya. Jadi itu termasuk juga pebisnis pertanian. Ini harus disiapkan daripada badan ibu ini. Ibu, terima kasih ya bisa kita bersama. Sama-sama Bapak. Yang pertama adalah ya kita ingin mendengarkan segini ya jalan penghidupan Bapak, Ibu maksud saya, kemudian bagaimana meniti karir ya. Dan kita tahu bahwa Ibu juga adalah Sri Kandi ya. Dengan demikian perjalanan yang biasa agak menarik ya perjalanannya Ibu sampai ke puncak sekarang. Karena puncak birokrasi itu adalah kepala badan itu, puncak birokrasi. Kalau menteri itu ya tinggal itu politis ya. Nah, bagaimana Ibu mencapai ya karier seperti ini? Terima kasih Pak Prof. Muhammad Jafar Hapsah atas kesempatan yang diberikan. Tentu saja ini suatu kebanggaan kepada kami selaku Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian untuk kemudian bisa hadir dan diundang sebagai narasumber pada podcast yang Bapak selenggarakan. Dan tentu ini nanti akan disaksikan oleh seluruh Indonesia Pak secara nasional, dan mudah-mudahan pesan terkait dengan peningkatan kapasitas SDM nanti akan bisa disampaikan juga melalui podcast ini. Terkait dengan bagaimana perjalanan karir saya Pak, sebetulnya biasa-biasa saja Pak Prof. Jafar ya, artinya dari dulu setelah lulus S1 begitu ya, kemudian melamar menjadi PNS, kemudian waktu itu diterima di Badan Litbang Pertanian, kemudian dari staf pada tahun 1999 sampai dengan eselon 3 itu saya di Badan Litbang Pertanian, betul. Dan kemudian saya mendapatkan kesempatan untuk sekolah begitu ya, sekolah S2 di UGM, tugas belajar, dan kemudian juga pada saat itu setelah S2 lulus bisa melanjutkan studi ke Humboldt University Berlin seperti itu. Dari tahun 2022 untuk S2-nya, dan kemudian 2004 sampai 2008 untuk S3-nya. Nah, setelah itu saya lanjut karir di Badan Litbang sampai eselon 3 Pak. Ya, waktu itu memang kalau di Badan Litbang karena cukup banyak eselon 3, cukup banyak UPT, sehingga kami berpindah-pindah ya dari beberapa unit kerja eselon 2 di Badan Litbang. Kemudian pada satu titik di tahun 2018 sekitar itu ya Pak Prof. Sebelum COVID ya, jelas sebelum COVID itu saya dilantik ya sebagai eselon 3 di Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal. Itu kemudian juga memberikan pengalaman yang luar biasa yang baru kepada saya ya. Tadi mungkin lingkup pekerjaannya di Litbang, tapi kemudian setelah di Sekjen ini lebih luas lagi gitu, dan ini kesempatan yang betul-betul saya dapatkan yang cukup luar biasa. Nah, setelah itu kita karena sudah cukup lama di eselon 3, maka kemudian sudah cukup memenuhi syarat untuk bisa melamar ke eselon 2, mengikuti proses bidding ya, dan kemudian bisa terpilih atau dilantik menjadi Kepala Pusat Pendidikan Pertanian. Jadi itu yang 2018 itu. Ya, 2018 ya, menjadi Kapusdik ya, singkatannya adalah Kapusdik. Nah, cukup lama menjadi eselon 2 di sana, sekitar hampir 5 tahun lebih Pak, sampai tahun 2024 pertengahan begitu. Sebelum kemudian pada akhirnya kembali mengikuti bidding di awal tahun 2024, kemudian terpilih ya menjadi Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.
Ya, nah, tentu saja selama perjalanan karir secara formal tersebut, saya juga mengikuti beberapa kegiatan, misalnya kerjasama dengan luar negeri, dengan Asia itu juga cukup bagus, kerjasama dengan Avasi dari Korea itu juga cukup bagus, dan beberapa kali kami juga terpilih menjadi misalnya Women Leadership, begitu ya Pak ya. Ada award terkait dengan Women Leadership, kemudian juga award terkait dengan the best principal investigators seperti itu. Jadi memang perlu yang ingin saya sharing dari saya kepada rekan-rekan semuanya, perlu kerja keras ya Pak ya, kemudian juga berani, loyalitas kepada pimpinan, kemudian juga percaya serta amanah dalam melaksanakan jabatan. Tentu saja ini juga kita berguru dari Pak Prof ya, karena dulu juga Bapak berkarir di Kementerian Pertanian dan banyak sekali teladan-teladan dari Bapak yang kemudian saya kita tidak ketemu. Bisa membaca buku, bisa mendengar cerita Pak dari bagaimana kiprah Bapak yang dahulu ya. Jadi termasuk juga integritas ini juga harus kita tegakkan sehingga kemudian bisa mendapatkan kepercayaan dan kemudian juga kemampuan kita bisa lebih terasah sehingga kemudian pada akhirnya saat ini dipercaya oleh Pak Menteri untuk kemudian bisa menjadi Kepala BPPSDMP. Begitu Bapak. Luar biasa. Jadi memang di Kementerian Pertanian ini sumber daya yang naik ke puncak itu banyak dari Litbang itu. Ya, sekarang di BRIN kan ya, jadi BRIN. Nah, saya juga Pak Mehmet dan selalu Biro Perencanaan pun juga diisi oleh teman-teman kita dari Litbang ya. Saya pernah. Satu-satunya kalau saya dari Penyuluh toh. Iya, ya baik. Ibu, ya. Kemudian bagaimana sebenarnya Ibu ya penyiapan kita kan SDM kita, sumber daya manusia kita, sumber daya manusia pertanian ya, sumber daya manusia birokrasi kita ya, kemudian sumber daya manusia kita yang penyuluh yang turun ke lapangan ya yang fungsional. Nah, kemudian sumber daya manusia kita pengusaha-pengusaha pertanian ya, itu semua kan coveran Ibu kan ya. Ya betul kan ya. Nah, bagaimana Ibu ya kita bagaimana kondisinya sekarang ini sumber daya tersebut ya kita bisa kemukakan kepada pemirsa kita. Ya, baik Bapak. Jadi sumber daya manusia pertanian di Indonesia ini potensinya memang cukup besar ya Pak ya, karena kita ketahui bahwa jumlah petani di Indonesia sebagai aktor utama dari penggerak pertanian ini ada 29 juta. 29 ya. Ya, kemudian di antara 29 juta tersebut ada petani milenial yang juga tentu saja menjadi atau kita harapkan menjadi petani pengusaha milenial begitu ya. Jadi artinya memang sudah mumpuni, sudah bergerak lebih maju itu adalah para petani milenial. Kemudian di samping itu juga kita punya ASN ya dari Kementerian Pertanian ya yang jumlahnya sekitar 12.000. 12.000 ya. Ya. Kemudian kita juga punya penyuluh pertanian saat ini jumlahnya adalah 39.000. Sudah 39 ya, atau hampir 40.000. Termasuk juga beberapa rekan-rekan kita yang THL yang kemudian juga tidak termasuk swakarsa itu. Penyuluh swakarsa. Tidak termasuk swakarsa tapi termasuk THL. THL ya. Baik itu THL baik dari pemerintah pusat ataupun THL dari pemerintah daerah seperti itu. Itu sekitar hampir 40.000, 39.000 sekian. Nah, tentu saja kondisinya saat ini kita dorong bersama Pak, sesuai dengan arahan pimpinan kita untuk kemudian bisa mewujudkan swasembada pangan. Memang perlu fokus Pak, perlu fokus tinggi dan kemudian hal-hal inilah yang kemudian sedang kita derek, kita arahkan sampai dengan saat ini untuk mereka semuanya bisa mengarah ke sana. Karena mungkin dengan adanya beberapa kondisi ya daerah yang punya background berbeda-beda ya, kemampuan keuangan, kemudian juga infrastruktur, sarana prasarana yang berbeda, sehingga menyebabkan SDM pertanian kita ini juga memiliki status atau keberagaman yang cukup tinggi. Nah, itulah yang kemudian oleh pemerintah pusat, Kementerian Pertanian berusaha untuk kemudian kita selaraskan ya, tidak harus memang sama persis, tapi kemudian yang paling penting adalah semuanya itu bisa bersinergi untuk kemudian mewujudkan swasembada pangan. Nah, seperti itulah yang kemudian kita dorong bersama Pak. Termasuk juga bagaimana saat ini kita berproses dengan penyuluh pertanian yang berpindah kewenangannya dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Itu juga sedang kita lakukan dan mudah-mudahan nanti bagaimana pendampingan kepada petani, kemudian juga kepada para pelaku pertanian ini bisa lebih kuat lagi ke depannya. Seperti itu Pak. Itu penyuluh Ibu ya, penyuluh dulu.
memang kita dari dulu kita perjuangkan untuk masuk di pusat. Alhamdulillah sekarang bisa berhasil. Malah sebenarnya kalau saya dulu itu mengajukan bagaimana kalau Kementerian Pertanian itu vertikal ya. Iya. Ya, karena ke persoalan pangan. Betul. Nah, tetapi ya belum bisa diwujudkan ya. Nah, kita lebih spesifik tadi ya, bagaimana penyuluh kita sekarang ini, bagaimana prospeknya, bagaimana kondisinya, dan bagaimana kedepannya atau yang Ibu persiapkan itu bagaimana penyuluh ini? Baik Pak Prof. Jadi dari 39.000 sekian begitu ya Pak ya, penyuluh yang ada di Indonesia memang masih dirasakan kurang untuk kemudian bisa memenuhi atau ideal satu desa satu penyuluh sesuai dengan undang-undangnya ya Pak ya, kita mensyaratkan satu desa satu penyuluh. Dan secara koordinasi di lapangan pun kita juga melihat bagaimana penyuluh melakukan pendampingan ini memang cukup tantangannya cukup banyak begitu. Karena hingga saat ini kan satu penyuluh bisa mengcover beberapa desa, begitu. Jadi tidak hanya satu desa satu penyuluh. Namun tentu saja kita berharap ke depan bagaimana penyuluh ini bisa berkiprah dengan lebih baik lagi. Kita akan menambah baik itu dari sisi kuantitas jumlah ya hingga mencapai atau mendekati satu desa satu penyuluh, dan kemudian juga kita akan terus meningkatkan kualitasnya atau kapasitas dari para penyuluh tersebut. Saat ini memang para penyuluh banyak dihadapkan pada beberapa kegiatan ya yang tentu saja ini dilakukan oleh para penyuluh pertanian ini dengan seoptimal mungkin sebisa rekan-rekan penyuluh begitu ya Pak ya, karena kita tahu tadi keberagamannya cukup tinggi, beda antar wilayah, beda antar daerah, kemudian juga ada perbedaan background pendidikan, perbedaan usia, ini juga mempengaruhi bagaimana rekan-rekan penyuluh melakukan pendampingan terhadap petani begitu Pak. Namun tentu saja upaya-upaya untuk melakukan pelatihan, peningkatan kapasitas, kemudian tahun ini juga kita dorong untuk sudah ada yang melakukan latsar misalnya ya, kemudian juga pelatihan secara online itu terus kita lakukan secara pelatihan rutin, ya. Itu kemudian yang kita harapkan sekarang bisa penyuluh polivalen ya. Penyuluh polivalen Pak, Yes. ya. Penyuluh polivalen kemudian juga bisa mendampingi ya berbagai macam sektor yang ada di wilayahnya masing-masing. Jadi upaya peningkatan kapasitas kita lakukan. Jadi pelatihan-pelatihannya masih lanjut dia. Masih lanjut terus. Karena dia harus lebih bagus, lebih pintar daripada petani, bukan? Iya. Ya, baik. Yang ada namanya kan dulu PPS ya, penyuluh pertanian spesialis. Ya seperti saya kan. Gitu. Ya, Bagaimana? PPS ya Pak. Bagaimana sekarang ini? Kalau sekarang tidak ada lagi PPS atau kemudian juga ada perbedaan seperti itu, semuanya adalah penyuluh pertanian Pak. Dan kemudian yang kita ikuti dari Menpan RB adalah penjenjangan. Ya, jadi ada penyuluh utama, penyuluh media, kemudian juga penyuluh pertama dan penyuluh kemudian seperti itu Pak. Jadi penjenjangan. Jadi semua orang atau setiap penyuluh itu punya kesempatan. Jika memang dia sudah memenuhi persyaratan tertentu, kemudian juga memenuhi beberapa aturan, kemudian juga sesuai dengan waktu jenjang tertentu, maka kemudian dia bisa mengajukan untuk bisa menjadi penyuluh fungsional yang lebih tinggi. Fungsional ya. Ya. Mari bersama belajar dan bergerak. NJH Agri Connect, jembatan ilmu dan aksi, bersatu membangun